Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 yaitu penggabungan usaha. Jadi izinkan di sini saya untuk share screen. Baik, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karidewi Aristayani dengan 4 NIM terakhir 1228 dan kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 yaitu penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination. Nah, definisi penggabungan badan usaha. Nah, dalam konsep akuntansi dari penggabungan usaha direfleksikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan uniting with perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Nah, adapun latar belakang dari penggabungan usaha tersebut. Yang pertama yaitu investasi yang menguntungkan, kedua mendapatkan kendali atas perusahaan lain, ketiga memasuki pasar baru atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar, keempat memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain, yang kelima memastikan output produksi bagi pelanggan, yang keenam, diversifikasi usaha atau kasus buying. Yang ketujuh, ukuran perusahaan atau skala perusahaan. Kedelapan, mendapatkan teknologi baru. Yang kesembilan, mengurangi tingkat risiko persaingan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko. Nah, adapun bentuk penggabungan usaha dalam bab 2 ini yaitu yang pertama, merger statutory atau merger, yaitu dalam definisinya itu jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Nah, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, setelah merger operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah, sekarang berada di bawah satu entitas. Oke, selanjutnya yaitu konsolidasi statutory atau konsolidasi. Nah, definisinya penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Nah, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas dan tidak satu pun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi. Nah, di sini adalah skema konsolidasi statutory atau konsolidasi yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, next yang kedua yaitu akuisisi saham. Nah, terjadi jika akuisisi saham ini terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah tetapi mempunyai hubungan yang istimewa atau yang biasa disebut dengan hubungan afiliasi. Afiliasi. Nah, di sini saya sudah membuatkan skema dari akuisisi saham. Next yaitu karena lanjutan dari akuisisi saham. Nah, karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai sebuah investasi. Nah, dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi tak perlu mengakuisisi seluruh saham pemilik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Nah, hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut dengan hubungan induk dan anak perusahaan. Nah, induk perusahaan atau parent company adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiari.
biasanya melalui pemilik mayoritas di saham biasa. Oke, selanjutnya adalah menentukan jenis penggabungan usaha. Nah, di sini saya membuat sebuah struktur dari di mana menentukan jenis penggabungan usaha tersebut. Next, akuisisi aset. Nah, perusahaan penjual mendistribusikan aset atau efek yang diterimanya kepada pemegang sahamnya dalam penggabungan usaha dari perusahaan pengakuisisi yang dilikuidasi sehingga hanya perusahaan pengakuisisi sebagai entitas legal yang bertahan. Perusahaan pengakuisisi mencatat penggabungan usaha dengan mencatat tiap aset yang diperolehnya, tiap kewajiban yang ditanggungnya, dan aset atau efek yang diberikan dalam penukaran. Oke, next akuisisi saham. Nah, saham dari perusahaan yang diakuisisi dicatat di pembukuan perusahaan pengakuisisi sebagai investasi dan berikutnya diperhitungkan sebagai investasi antar perusahaan. Atau perusahaan yang diakuisisi dilikuidasi dan aset dan kewajibannya ditransfer ke perusahaan pengakuisisi atau perusahaan yang baru dibentuk. Kemudian, nah, dalam metode akuntansi dan pelaporan ada dua metode untuk penggabungan usaha. Yang pertama yaitu metode pembelian atau purchase. Yang kedua, metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Nah, yang pertama, pembelian atau purchase mengakui adanya goodwill dengan nilai goodwill sebesar selisih dari harga beli dan harga wajar aktiva dan juga kewajiban yang diakuisisi. Nah, goodwill dipandang sebagai semua faktor yang menyebabkan perusahaan dapat memperoleh laba di atas rata-rata. Sebagaimana aktiva lainnya, goodwill dinilai berdasarkan biaya perolehan awalnya dari pembeli jika dapat secara objektif ditentukan. Nah, kedua yaitu penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Tidak mengakui adanya goodwill karena tidak ada harga beli, hanya ada nilai buku yang terbawa atau diakui. Nah, pada tahun 2001, FASB mengeluarkan statement nomor 141 Business Combination atau FASB 141 yang menghapuskan metode penggabungan kepemilikan. Nah, sehingga semua metode penggabungan usaha menggunakan metode pembelian karena dalam FASB 4141 sudah menghapuskan metode kepemilikan. Nah, beberapa alasan perusahaan menyukai metode kepemilikan adalah yang pertama, terhindar dari peningkatan biaya depresiasi atas aktiva yang direvaluasi. Yang kedua, terhindar dari beban amortisasi goodwill. Yang ketiga, peningkatan fleksibilitas manajemen terkait dengan dividen. Yang keempat, manajemen memiliki kesempatan menciptakan laba yang sebelumnya belum dilaporkan. Yang kelima, menyembunyikan nilai kepentingan yang diberikan dalam penggabungan usaha. Yang keenam, melindungi manajemen dari kritik pemegang saham atau harga beli aktiva yang lebih tinggi dari nilai wajar aktiva. Nah, selanjutnya penentuan harga beli. Nah, pembeli memperhitungkan seluruh biaya perolehan sehubungan dengan akuisisi aktiva bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Terdapat tiga jenis biaya yang dapat timbul dari penggabungan usaha. Yang pertama, biaya langsung. Contoh imbal jasa bagi penemu atau finder's fee, akuntan, hukum, dan juga penilai. Yang kedua, biaya pengeluaran efek, yaitu biaya pendaftaran efek, audit, dan hukum sehubungan pendaftaran saham dan juga komisi piala. Yang ketiga, biaya tidak langsung dan umum. Biaya gaji akuntan yang merupakan pegawai perusahaan pengakuisisi dalam penggabungan usaha. Nah, selanjutnya, sekian presentasi saya mengenai bab 2 yaitu penggabungan usaha. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi tadi terdapat kesalahan ataupun terdapat kekurangan dari materi yang saya sudah sajikan dan juga presentasikan. Saya mohon maaf atas itu.
Dan akhir kata dari presentasi, karena tadi saya membuka dengan doa, dengan panjang kalimat, saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.